Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, anugerah Tuhan kita kembali jumpa pada kesempatan ini, Minggu 18 Agustus 2024. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita boleh menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Dan di kesempatan ini saya rindu untuk mau berbagi firman Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara berada. Puji Tuhan, saudara jemaat dikasih Tuhan, kita dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja diperingati pada kemarin hari Sabtu 17 Agustus 2024 yang ke-79 tahun. Dan kami jemaat GPD Sola Gracia tentu juga mau bersyukur untuk hal itu, sehingga selamat HUT kemerdekaan RI yang ke-79. Dan lewat kesempatan ini kita akan melihat firman Tuhan untuk memberkati setiap kita semua di momentum HUT kemerdekaan RI dan juga dalam kehidupan saudara dan saya, untuk kita diberkati Tuhan lewat firman-Nya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang akan kami dengar. Kami perlu firman-Mu, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Sebab itu berfirmanlah akan apa yang Engkau mau bicara kepada setiap kami semua. Pakai hamba-Mu, urapi dengan Roh Kudus, dan semua kami yang mendengarkan tayangan ini. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Firman yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami, yang akan memberkati kami, mengingatkan kami, dan bahkan juga pun firman Tuhan yang senantiasa akan membawa kami pada kebenaran. Terima kasih Bapa, kami akan dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-8. Yohanes pasal 8 ayat 32 sampai ayat 33 berkata demikian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita memperingati kemerdekaan sebagai satu bangsa dan negara Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Saya percaya semua ini adalah rancangan Tuhan. Dan kita mensyukuri sehingga kita bisa menikmati di negeri Indonesia yang kita cintai ini dengan kebebasan sebuah kemerdekaan yang diberikan untuk membangun. Dan demikian juga dalam kehidupan kekristenan dalam konteks panggilan orang percaya. Kalau dalam panggilan sebuah bangsa Indonesia yang kita cintai ini, Bapak Ibu dimanapun saudara berada dalam setiap tugas dan pekerjaan, saudara mengabdi untuk bangsa, membangun bangsa Indonesia untuk terus lebih maju. Demikian juga di dalam kehidupan panggilan kekristenan. Dalam panggilan kekristenan ini bicara tentang panggilan Tuhan dalam hidup ini. Alkitab berkata dalam kitab Galatia, sebentar nanti akan kita baca, bahwa kamu dipanggil untuk merdeka. Puji Tuhan. Kekristenan adalah orang yang dipanggil. Sekali lagi, kekristenan adalah orang yang dipanggil untuk merdeka. Dalam konteks apa panggilan untuk merdeka? Kita menyadari bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia diperhamba oleh dosa. Saudara, manusia terikat oleh dosa. Ketika Kristus mati di kayu salib, dia berkorban untuk saudara dan saya, itu bicara tentang kemerdekaan. Dia mati justru memberi kemerdekaan bagi kita. Dan kebangkitannya itu menyatakan kemenangan atas saudara dan saya. Sehingga dia memberikan kemerdekaan, kebebasan, maksudnya adalah dibebaskan dari ikatan dan belenggu perhambaan dosa. Nah, saudara dikasih Tuhan, dan kita mau berkata syukur terima kasih Tuhan, bahwa kekristenan adalah orang yang dipanggil untuk merdeka. Merdeka dan akan menuju kepada pengudusan, kesucian, sampai pada kehidupan yang kekal. Firman Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Sebab di dalam Dia, dalam kebenarannya yang memerdekakan engkau. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, tulisan kitab Yohanes di sini ketika dalam pelayanan Yesus ada banyak orang yang datang kepadanya dan percaya, mengikut Dia, mengikut Yesus. Lalu Yesus berkata bahwa mereka yang datang kepadaku, yang percaya kepadaku, dalam tulisan firman Tuhan di sini,
Mereka akan mengetahui kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bicara dalam konteks tentang kebenaran itu sendiri. Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Dan firman-Nya itu adalah kebenaran itu sendiri. Yang adalah bicara tentang pribadinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang percaya kepadanya di dalam kebenaran firman. Maka kita bersyukur bahwasanya kebenaran itu memerdekakan kita. Saya baca dalam kitab Galatia, yang tadi sudah saya singgung dalam kitab Galatia. Kitab Galatia, pasalnya yang kelima, judulnya kemerdekaan Kristen. Ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sehingga saudara, ini bicara tentang jaminan di dalam Kristus. Saudara-saudara, untuk memperkokoh iman kita dalam konteks panggilan kekristenan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Puji Tuhan, Dia telah mengerjakan sebuah kemerdekaan yang sempurna. Ya. Kita Indonesia, sebuah kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan, sehingga kita bisa bebas untuk membangun bangsa ini. Kekristenan juga adalah sebuah panggilan untuk masuk dalam kemerdekaan. Ya, Alkitab katakan dalam tulisan firman Tuhan di sini, supaya kamu dapat berdiri. Saudara-saudara dikasih Tuhan, teguh. Iya. Saudara yang dikasih Tuhan, maka tentu Alkitab mengajarkan kepada saudara dan saya, sebagai orang yang dimerdekakan, maka prinsip berdiri teguh, tegar. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh hal-hal yang memperdaya keadaan di sekitar. Saudara-saudara, tidak mudah dipengaruhi oleh godaan-godaan yang akan membawa kita kepada kita jadi berdosa. Saudara-saudara, berdiri teguh pada prinsip pengabdian kita kepada Tuhan, karena engkau adalah pribadi dipanggil jadi orang yang merdeka. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Haleluya. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Perhambaan adalah bicara tentang perhambaan dosa dalam konteks di sini. Saudara-saudara. Tetapi kita berdiri pada prinsip firman Tuhan, bahwa saya adalah hamba kebenaran, bukan hamba kelaliman, bukan hamba kecemaran, bukan hamba dunia ini, tetapi hamba kebenaran, yaitu kebenaran di dalam Kristus. Itulah kekristenan yang dipanggil untuk merdeka. Lalu kemudian ayat yang ke-13 berkata begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Puji Tuhan, haleluya. Sehingga kita dilepaskan, dibebaskan dari segala belenggu-belenggu perhambaan dosa. Sehingga kita memiliki sebuah kebebasan untuk menikmati Tuhan, menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Tetapi Alkitab mengingatkan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Haleluya, puji Tuhan. Dan ayat ini menjadi sebuah peringatan bagi setiap kita. Kebebasan yang Tuhan berikan, jangan sampai kita salah memanfaatkan itu untuk hidup di dalam dosa. Sekalipun anugerah Tuhan buat saudara dan saya, karena upah dosa adalah maut, sehingga kita telah berpindah dari maut kepada hidup, engkau harus ingat bahwa kita dipanggil untuk merdeka, dan jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu pada perkara-perkara yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ayat selanjutnya berkata, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan. Sebagai pribadi yang dipanggil oleh Tuhan, panggil untuk merdeka. Kita semua, Bapak Ibu yang mendengar kata ini, maka kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya adalah pribadi yang dimerdekakan oleh Tuhan. Sebagai pribadi dimerdekakan oleh Kristus, maka saya mau hidup di dalam kasih.
kasih Allah yang Dia berikan buat saya. Amin, saudara-saudara. Dan saya mau tinggal dalam kebenaran. Tinggal dalam kebenaran, yaitu dalam kebenaran Kristus di dalam firman-Nya. Bapak Ibu dimanapun saudara berada mendengarkan tayangan ini, di momentum ini mari saudara-saudara kasih Tuhan untuk menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita, bahwa saya dipanggil untuk merdeka. Sebagai orang yang dipanggil untuk merdeka, tentu kita terus mempersiapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang terus makin setiap waktu, setiap hari, setiap saat terus mengalami sebuah pemulihan dalam hidup. Terus sampai kehidupan kekal, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya dalam kita. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat pada kesempatan ini, untuk mengingatkan pada setiap kami semua, Engkau yang telah mati untuk kami, berkorban untuk kami, sehingga memberikan kemerdekaan kepada kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan lewat firman-Mu mengingatkan setiap kami, untuk kami menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kami, untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tidak berjalan dalam kecemaran dunia, tetapi berjalan dalam kebenaran yang memerdekakan itu, yaitu Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, lawat umat-Mu dan kami semua, untuk kami terus dibangkitkan kehidupan rohani kami, agar kehidupan kami terus nanti menjadi pribadi yang terus berlayak di hadapan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi bangsa Indonesia yang telah 79 tahun menikmati kemerdekaan. Kami berdoa untuk pemimpin negara ini, para pemimpin dari tingkat pemerintahan pusat sampai pemerintahan tingkat rendah. Kami berdoa Tuhan pakai mereka Tuhan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dan biar negeri ini aman, ada dalam perlindungan Tuhan, penuh kemuliaan, dan bahkan lewat gereja dan para hamba-hamba pelayan dan seluruh jemaat, jadi saksi dan jadi berkat bagi bangsa ini. Banyak jiwa boleh mengenal Engkau. Kami bersyukur Bapa di sorga buat firman, meteraikan itu dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, sekarang, besok, sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu, selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79.